Selamat beraktivitas lagi semuanya, kembali lagi bersama Pak Deyanto Sang Putra Cahaya. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan dan Lang Tian yang pada saat ini sampai di paviliun bahan obat. Pada saat ini ada berbagai macam bahan obat dan hal tersebut membuat Xiaoyan tercengang. Selain itu ini hanyalah lantai pertama dari paviliun bahan obat. Setidaknya di lantai ini sudah ada puluhan ribu bahan obat. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya karena pada saat ini bahan obat yang dikenali oleh Xiaoyan hanya sekitar 1000 atau lebih. Kebanyakan dari bahan obat ini benar-benar belum pernah dilihat oleh Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya berkata sepertinya mereka telah datang ke tempat yang tepat. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan harus belajar banyak mengenai nama-nama bahan obat yang belum Xiaoyan kenali. Mendengar hal tersebut Lang Tian pada saat ini juga mengangguk menyetujui perkataan Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seorang lelaki berjubah segera menghampiri Xiaoyan. Dirinya menangkupkan tangannya dan berkata bahwa pada saat ini ada aturan di paviliun mereka. Setiap orang tidak diperbolehkan menghabiskan waktu lebih dari 1 jam per hari untuk mencari bahan obat. Ada banyak orang yang datang untuk mencari bahan obat setiap hari, oleh karena itu dirinya berharap Tuan mengerti. Jika Tuan membutuhkan bahan obat apapun maka Tuan dapat menyerahkan catatan dan mereka akan berusaha untuk mencarikannya. Dengan begitu maka hal ini benar-benar akan menghemat waktu dan mereka bisa bergantian untuk berbelanja. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut. Xiaoyan ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari bahan obat yang berada di sini. Namun pada akhirnya Xiaoyan hanya bisa menekan perasaannya dan mengeluarkan daftar yang telah dibuat. Xiaoyan menyerahkannya kepada tersebut dan berkata bahwa Xiaoyan akan mengambilnya nanti. Pria tersebut pun segera mengambil daftar yang diberikan oleh Xiaoyan. Setelah menyalin catatan bahan obat ini pria tersebut pun sedikit tersenyum. Dirinya pada akhirnya segera pergi untuk menyiapkan bahan obat yang diperlukan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa melihat-lihat hingga tidak lama pria berjubah itu pun kembali kepada Xiaoyan dengan membawa sebuah cincin penyimpanan. Pria tersebut menyodorkannya kepada Xiaoyan dan berkata bahwa bahan obat yang dibutuhkan oleh Tuan senilai 6,28 juta. Bahan obat yang diperlukan oleh Tuan semuanya berada di dalam cincin penyimpanan dan silahkan diperiksa. Xiaoyan pun mengambil cincin dengan ekspresi sedikit terkejut, karena jumlah bahan obat yang Xiaoyan minta cukup banyak. Sementara pria ini memberikannya kepada Xiaoyan dengan begitu cepat. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera melepaskan kekuatan spiritual untuk mendeteksi isi cincin tersebut. Xiaoyan kembali dikejutkan dengan isi cincin penyimpanan karena semua bahan obat yang diperlukan oleh Xiaoyan telah dipenuhi. Xiaoyan pun bergumam dirinya berpikir itu akan memakan waktu yang lama. Xiaoyan tidak berharap bahwa ini benar-benar bisa dilakukan dengan begitu cepat. Xiaoyan pun segera mengucapkan terima kasih dan segera melambaikan tangannya untuk memberikan 6,28 juta pil origin abadi. Pria tersebut pun menerima uang yang diserahkan oleh Xiaoyan. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya berterima kasih karena Tuan telah berbelanja di tempat mereka. Jika Tuan membutuhkan yang lain maka Tuan bisa bertemu dengan petugas. Selain itu jika Tuan ingin menjual bahan maupun ramuan obat maka Tuan juga bisa melakukannya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk sementara Lang Tian pada saat ini sedikit terkejut. Lang Tian segera bertanya apakah mereka masih bisa menerima pil untuk dijual. Pria tersebut pun tersenyum lembut dan mengangguk menghadapi pertanyaan Lang Tian. Lang Tian pada akhirnya mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada pria berjubah tersebut. Lang Tian berkata jika begitu permasalahannya mari mereka melihat berapa banyakkah pil origin abadi yang bisa mereka dapatkan dari ramuan ini. Pria berjubah yaitu pun segera mengambil alih cincin penyimpanan dan memeriksanya. Pria berjubah itu pun seketika tampak sedikit terkejut. Dirinya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah ramuan kembar dan ramuan kehidupan 3 kali lipat. Selain itu jumlah dari keduanya berjumlah puluhan ribu. Mendengar apa yang baru saja disebutkan oleh pria tersebut Xiaoyan dan Lang Tian juga pada saat ini ikut tercengang.
mereka berdua belum pernah mendengar tentang pil kehidupan kembar dan kehidupan 3 kali lipat. Xiao Yan memandang langit dengan bingung dan bertanya apakah kedua pil tersebut. Sementara itu pria berjubah tersebut segera menoleh ke arah Xiao Yan dan Lang Tian dan bertanya siapakah yang membuat pilih ini. Xiao Yan dan Lang Tian yang masih sedikit bingung pada saat ini segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa pil tersebut dibuat oleh rekannya dan apakah ada permasalahan? Mendengar hal tersebut pria itu pun seketika mengajukan permintaan kepada Xiao Yan dan Lang Tian. Dirinya berkata bisakah mereka berdua mengikutinya untuk berbicara? Mendengar hal tersebut tentu saja baik Xiao Yan dan Lang Tian pada saat ini menjadi semakin bingung. Sementara itu melihat kebingungan di antara Xiao Yan dan Lang Tian pria berjubah itu pada akhirnya segera berkata agar mereka jangan khawatir. Paviliun obat mereka akan membeli pil tersebut dengan harga tertinggi. Master paviliun mereka sedang mencari seorang alkemis yang dapat memurnikan pil kelahiran kembar atau pil kelahiran 3 kali lipat. Jika mereka bisa melakukannya maka tentu saja Master paviliun tidak akan memberikan hadiah yang sedikit. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung dan tidak tahu apa-apa. Xiao Yan yang tidak menyukai perasaan seperti ini hingga pada akhirnya Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Xiao Yan pada akhirnya bertanya bisakah dirinya menjelaskan kepada mereka apakah itu pil kehidupan kembar dan pil kehidupan 3 kali lipat. Mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiao Yan pria berjubah itu pun seketika sedikit terkejut. Dirinya seolah-olah merasa bahwa Xiao Yan dan Lang Tian pada saat ini sedang menggodanya. Pada akhirnya dengan sedikit bingung dirinya segera bertanya apakah mereka berdua pada saat ini mempermainkannya. Xiao Yan dan Lang Tian pada saat ini saling memandang dan terdiam. Melihat hal tersebut pada akhirnya pria berjubah itu pun menyadari bahwa kedua orang ini sepertinya tidak mengetahui hal tersebut. Pada akhirnya dirinya segera menjelaskan bahwa yang disebut ramuan kehidupan kembar adalah pemurnian ramuan untuk menghasilkan ramuan dengan 2 khasiat obat. Penggunaan dari khasiat obat ini bisa dilakukan secara bertahap, sementara itu ramuan kehidupan 3 kali lipat memiliki 3 khasiat obat. Sifat obat dalam obat mujarab seperti ini secara alami lebih kuat daripada obat mujarab biasa. Mendengar apa yang baru saja dijelaskan baik Xiao Yan dan Lang Tian pada saat ini keduanya saling memandang. Mereka benar-benar belum pernah mendengar pil yang disebutkan oleh pria berjubah tersebut. Xiao Yan pada akhirnya merenung sejenak sebelum akhirnya berbicara perlahan. Xiao Yan bertanya apakah secara garis besarnya hal itu seperti ramuan penyembuhan. Ramuan penyembuhan juga memiliki efek untuk meningkatkan kekuatan dan itu dikumpulkan pada satu ramuan. Mendengar hal tersebut pria itu pun seketika mengangguk dan berkata bahwa memang seperti itulah artinya. Tetapi obat mujarab kehidupan kembar ini memiliki khasiat obat yang akan meledak lagi pada khasiat obat tahap kedua. Selain itu hal tersebut dapat meledakkan khasiat obat menjadi 200%. Xiao Yan benar-benar terkejut mendengar bahwa ternyata ada pil obat yang seperti itu. Xiao Yan pada akhirnya menoleh kepada Lang Tian dan bertanya bagaimanakah Lang Tian bisa memurnikan obat tersebut. Lang Tian pada saat ini hanya bisa menggaruk kepala belakangnya. Dirinya segera berkata sejujurnya dirinya juga baru mengetahuinya sekarang. Xiao Yan hanya bisa tersenyum kecut mendengar jawaban dari Lang Tian. Xiao Yan pada akhirnya langsung berbalik dan bertanya berapakah harga dari obat mujarab ini. Pria berjubah itu pun seketika merenung dan menghitung total dari harga pil tersebut. Dirinya pada akhirnya berkata bahwa kedua pil ini tidak termasuk dalam pil tingkat tinggi. Namun sangat beruntung jumlah dari mereka cukup banyak, oleh karena itu mereka semua seharusnya bisa dijual dengan harga sekitar 2 juta pil original abadi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa angka 2 juta tidaklah besar. Xiao Yan pada saat ini lebih memilih untuk menyimpan ramuan tersebut untuk diteliti. Dengan begitu maka mereka akan bisa membuat perkembangan untuk menciptakan pil baru yang lebih ciamik. Sementara itu Lang Tian pada saat ini merasa sangat senang karena pilihan dirinya murnikan berhasil terjual. Namun melihat ekspresi Xiao Yan yang pada saat ini terlihat datar Lang Tian sedikit frustasi.
Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata kepada Lang Tian, mari mereka menyimpan ramuan ini untuk diri mereka sendiri. Lang Tian pun mengangguk tanpa daya mendengar keputusan dari Xiao Yan ini. Sementara itu di sisi lain pria berjubah pada saat ini segera menyerahkan cincin penyimpanan milik Lang Tian setelah mendengar keputusan Xiao Yan. Dirinya akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya tidak tahu apakah mereka berdua bersedia untuk memurnikan pil bagi Master Pavilionnya. Jika mereka bisa memurnikan hal yang dibutuhkan oleh Master Pavilion, maka tidak masalah berapa banyak hadiah yang mereka inginkan, pada akhirnya Master Pavilion akan memberikannya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam karena Xiao Yan bukanlah orang yang memurnikan pil tersebut. Melihat Xiao Yan yang terdiam pada akhirnya Lang Tian berbisik kepada Xiao Yan dari samping. Lang Tian berkata bahwa dirinya merasa dirinya bisa mencoba hal tersebut. Lang Tian menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar kekurangan pil origin abadi. Oleh karena itu Lang Tian berpikir bahwa pada saat inilah waktunya Lang Tian untuk berkontribusi bagi tim Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merenung sejenak mendengar apa yang dikatakan oleh Lang Tian. Menatap mata tegas dari Lang Tian, pada akhirnya Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Xiao Yan berkata, jika begitu permasalahannya apa yang pada saat ini perlu disiapkan untuk Lang Tian? Melihat Xiao Yan yang pada saat ini setuju, Lang Tian pun tersenyum dan berkata bahwa mereka tidak perlu mempersiapkan apapun. Xiao Yan pada akhirnya mengangguk setelah mendengar hal ini dan bersamaan dengan hal tersebut, pria berjubah pada akhirnya segera mengajak mereka untuk naik ke lantai atas. Xiao Yan dan Lang Tian pada saat ini sampai di lantai keempat dan jumlah dari orang di lantai 4 ini 50 kali lebih sedikit jika dibandingkan dengan di lantai bawah. Xiao Yan juga seketika menyadari tampaknya lantai 4 ini adalah tempat berkumpulnya orang yang tidak biasa. Sementara itu di sisi lain pria berjubah pun segera bertanya bisakah mereka berdua memurnikan ramuan kehidupan kembar. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya. Xiao Yan sejujurnya ingin mencoba, tetapi pada saat ini yang paling penting bagi Xiao Yan adalah menemukan Void Seeds. Oleh karena itu Xiao Yan tidak memiliki waktu luang untuk ikut memperbaiki pil tersebut. Pada akhirnya pria itu pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya bisa menunggu di sini sementara Lang Tian akan ikut dengannya. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini pria berjubah itu pun segera mengajak Lang Tian untuk mencari posisi. Pada akhirnya baik Lang Tian dan pria berjubah hitam pada saat ini duduk di sebuah tempat yang tidak jauh dari Xiao Yan. Dirinya segera mengeluarkan cincin penyimpanan dan berkata bahwa di cincin penyimpanan ini ada banyak bahan obat yang diperlukan di dalam resep. Selain itu ada juga berbagai jenis kuali obat dan mereka dapat memurnikan pil di sini sesuka hatinya. Tidak masalah untuk meledakkan kuali obat dan menghancurkan bahan obat yang telah disediakan. Lang Tian adalah peserta ke-108 dan selama Lang Tian memurnikan obat mujarab yang dibutuhkan di dalam formula, maka dengan begitu Lang Tian akan mendapatkan hadiah yang sesuai. Setelah selesai menjelaskan, pria itu pada akhirnya pergi perlahan dan Lang Tian segera menjadi sangat tertarik. Lang Tian pada akhirnya mulai membuka resep dan pada saat ini Xiao Yan juga memperhatikan resep tersebut. Setelah memperhatikan resep tersebut Xiao Yan pada saat ini merasakan ada sebuah keanehan. Tidak ada pangkat dari resep tersebut dan hal ini adalah sebuah masalah. Xiao Yan juga menyadari bahwa pil dari resep ini kebanyakan adalah palsu. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening membaca semua persyaratan yang berada di dalam formula. Lang Tian pada saat ini adalah peserta ke-108, oleh karena itu ada 107 alkemis yang belum berhasil sebelumnya. Memikirkan resep yang pada saat ini ngawur, Xiao Yan pada akhirnya menoleh ke arah Lang Tian. Lang Tian juga pada saat ini menoleh ke arah Xiao Yan dan secara alami dirinya mengerti apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Namun Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Lang Tian agar Lang Tian pada saat ini bisa mencobanya. Lang Tian bisa menggabungkan bahan obat yang berbeda sesuai dengan yang Lang Tian diinginkan. Selain itu pria berjubah sebelumnya berkata bahwa tidak menjadi permasalahan jika Lang Tian gagal di dalam hal ini.
Lang Tian pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini segera memilih kuali untuk memurnikan pil. Lang Tian pun segera menutup matanya dan berfokus dalam proses pemurnian. Lang Tian memasukkan ribuan bahan obat dan pada saat ini memulai proses pemurnian. Lang Tian terus-menerus bereksperimen dengan kemampuannya. Banyak kegagalan yang pada saat ini diperoleh oleh Lang Tian, tetapi Lang Tian benar-benar tidak menyerah. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini memperhatikan Lang Tian yang sedang memurnikan pil obat. Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa Xiao Yan tidak bisa menunggu lama untuk Lang Tian. Xiao Yan menyadari bahwa hal tersebut pasti akan membutuhkan banyak waktu dan Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa sudah waktunya untuk pergi. Setelah memastikan keselamatan Lang Tian di sini, Xiao Yan pada akhirnya merasa sedikit lega. Pada akhirnya Xiao Yan memutuskan untuk pergi dan mengirim transmisi suara kepada Lang Tian. Xiao Yan berkata bahwa rangkaian harus lebih berhati-hati di sini. Jika rangkaian menemukan suatu permasalahan maka Lang Tian harus menghindari permasalahan tersebut sebisa Lang Tian. Pada saat ini Xiao Yan akan pergi dan Lang Tian harus menunggu Xiao Yan kembali dengan selamat. Lang Tian pun mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk segera pergi, namun baru saja Xiao Yan berjalan keluar dari paviliun Wan Yao dan menuruni tangga, sesosok tubuh pada saat ini bergegas dan membuat Xiao Yan seketika terkejut. Xiao Yan pun menghindar hingga pada akhirnya sosok tersebut segera menabrak dinding kayu. Xiao Yan pada akhirnya menoleh menatap ke arah sosok yang baru saja terjatuh. Xiao Yan berniat untuk memarahi sosok tersebut tetapi Xiao Yan pada saat ini segera terkejut. Xiao Yan pada saat ini menatap wanita yang terjatuh dan bergumam ternyata ini adalah Nona Ding Yue. Mendengar suara yang familiar ini Ding Yue pada akhirnya segera menoleh. Meskipun Xiao Yan pada saat ini mengenakan topeng tetapi Ding Yue masih mengenali suara Xiao Yan. Pada akhirnya Ding Yue segera bertanya bukankah ini adalah saudara Xiao Yan? Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini para penjaga dari Nona Ding Yue segera membantunya untuk bangkit. Ding Yue menatap ke arah Xiao Yan dengan marah karena baru saja membuatnya terjatuh. Para penjaga di belakang Ding Yue juga pada saat ini bertanya haruskah mereka membawa orang ini? Ding Yue melambaikan tangannya dan berkata bahwa mereka adalah teman dan tidak perlu melakukan hal tersebut. Melihat Ding Yue pada saat ini bersama dengan pengawal kecurigaan segera muncul di benak Xiao Yan. Sepertinya identitas dari Ding Yue benar-benar tidak biasa. Terlebih lagi penjaga yang mengikuti Ding Yue ini benar-benar tidak bisa dirasakan kekuatannya oleh Xiao Yan. Sementara itu Ding Yue pada saat ini menekan emosinya dan bertanya mengapa saudara Xiao Yan ke paviliun obat. Xiao Yan pun segera menjawab bahwa Xiao Yan datang ke sini untuk membeli beberapa bahan obat. Xiao Yan tidak menyangka kebetulan bisa bertemu dengan Nona Ding Yue di sini. Mendengar hal tersebut Ding Yue pun melirik ke arah Xiao Yan dengan perasaan jijik. Xiao Yan jelas baru saja berjalan dari lantai keempat paviliun. Ding Yue pun pada akhirnya segera berkata bahwa lantai 4 tidak menjual bahan obat. Oleh karena itu Xiao Yan tidak perlu membodohinya dan apa yang baru saja Xiao Yan lakukan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas karena Xiao Yan tidak ingin membuang waktu untuk mengobrol dengan Ding Yue. Xiao Yan pun memutuskan untuk mengacuhkan pertanyaan dari Ding Yue. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan tidak melakukan apapun dan pada saat ini Xiao Yan akan pergi terlebih dahulu. Masih ada yang ingin Xiao Yan lakukan oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini ingin pamit kepada Nona Ding Yue. Mendengar hal tersebut pada saat ini Ding Yue benar-benar cemberut dengan marah. Sikap Xiao Yan yang acuh tak acuh ini benar-benar membuatnya sangat tidak bahagia. Namun bersamaan dengan Xiao Yan yang hendak pergi pada saat ini Guandong segera muncul. Dirinya menatap ke arah Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum ternyata saudara Xiao Yan ada di sini. Sungguh kebetulan karena Guandong benar-benar mencari keberadaan dari saudara Xiao Yan. Melihat Guandong yang muncul sambil tersenyum Xiao Yan pun segera berkata ternyata saudara Guandong juga berada di sini. Apakah saudara Guandong juga pada saat ini berada di sini untuk membeli bahan obat?
Menanggapi hal tersebut, Guandong tidak berdaya segera berkata bahwa gadis kecil ini memaksanya untuk memberitahu keberadaan Xiao Yan, oleh karena itu dirinya benar-benar tidak bisa menolaknya dan memberitahu bahwa saudara Xiao Yan berjalan-jalan ke sini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ding Yue segera berkata dengan tidak sabar bahwa waktunya hampir habis, pelelangan akan segera dimulai dan mereka harus dengan cepat pergi ke sana. Dirinya mendengar kali ini ada banyak harta karun yang bagus, oleh karena itu mereka jangan melewatkan kesempatan tersebut. Pada saat ini baik Guandong dan Xiao Yan harus mengikuti Ding Yue agar mereka tahu bagaimana bergaul dengan orang kaya. Setelah selesai berbicara, Ding Yue pada akhirnya melangkah pergi diikuti dengan Guandong. Guandong juga pada saat ini mengajak Xiao Yan dan berkata bahwa mereka juga harus mengikuti Nona Ding Yue pergi. Mereka perlu waktu untuk mencari tahu tentang keberadaan dari Void Seeds. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari Nona Ding Yue, maka mereka mungkin bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun mengangguk dan pada saat ini merasa bahwa status dari wanita ini di kota Qianxing tidaklah sederhana. Pada akhirnya mereka pun segera pergi meninggalkan paviliun bahan obat dan menuju ke pelelangan yang berada di lantai paling bawah. Begitu sampai di lantai paling bawah, Xiao Yan pada saat ini terkejut melihat area yang sangat luas. Tampaknya lantai paling bawah ini memiliki tempat yang paling luas. Selain itu, lantai terendah dari kota Qianxing ini sebenarnya adalah tempat untuk pelelangan. Xiao Yan pada akhirnya terus mengikuti Ding Yue ke kursi tempat pelelangan. Ketika kerumunan di kursi melihat Ding Yue di ruang kaca, mereka semua segera berdiri dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Namun Ding Yue pada saat ini terlalu malas untuk melihat semua orang dan hanya bisa mengabaikannya. Sementara itu di sisi lain di stan pada saat ini ada seorang pria yang perlahan turun dari langit. Mata semua orang pun segera tertuju pada pria tersebut dan Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Xiao Yan telah diberitahu oleh Guandong bahwa di kota Qianxing ini seseorang tidak boleh terbang, tetapi mengapa pada saat ini pria ini bahkan benar-benar terbang turun dari atas? Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria tersebut pun segera mulai sambutan untuk membuka lelang. Setelah berbasa-basi singkat pada saat ini dirinya meminta semua orang untuk sedikit bersabar. Pria itu lanjut berkata bahwa pertama-tama dirinya ingin memperkenalkan saudara perempuannya yang sangat cantik dan baik hati. Setelah mengucapkan hal tersebut pada saat ini dirinya melambaikan tangannya dan melirik ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya memantapkan tatapannya kepada Ding Yue. Menyadari hal tersebut, Ding Yue pada saat ini terlihat tampak putus asa bersamaan dengan banyak sorakan yang berada di bawah. Pada akhirnya dengan gemetar karena marah Ding Yue pun segera berteriak ke arah pria tersebut. Ding Yue berkata percaya atau tidak Ding Yue akan mengupas kulit dari Ding Xiao Xiao. Mendengar hal tersebut pria yang bernama Ding Xiao Xiao pada saat ini mengabaikan teriakan marah Ding Yue. Dirinya segera mengalihkan pandangannya kepada Audin sebelum akhirnya berkata bahwa sekarang pelelangan secara resmi dimulai. Barang pertama pada akhirnya dikeluarkan dan proses pelelangan ini berlangsung dengan sangat sengit. Harga awal dari pelelangan ini saja sudah sangat mencengangkan bagi Xiao Yan. Pelelangan pertama ini dibuka dengan harga 10 juta pil origin abadi. Xiao Yan pada saat ini benar-benar hanya bisa menggelengkan kepalanya karena Xiao Yan tidak memiliki cuan. Sementara itu Ding Yue pada saat ini ikut terjun di dalam pelelangan tetapi Ding Yue benar-benar diabaikan oleh Ding Xiao Xiao. Pada akhirnya setelah banyaknya penolakan yang dilakukan oleh Ding Xiao Xiao terhadap Ding Yue, dirinya merasa pelelangan ini benar-benar hanya membuang-buang waktu dan dirinya menoleh kepada Xiao Yan. Ding Yue pun pada akhirnya menghela nafas dan berkata kepada Xiao Yan bahwa berkat bantuan Xiao Yan dalam berburu unicorn Void Seeds terakhir kali, Ding Yue benar-benar mendapatkan banyak keuntungan. Namun pada saat ini dirinya mendengar dari Guandong bahwa Xiao Yan membutuhkan pil origin abadi sekarang. Selain itu jumlah yang dibutuhkan oleh Xiao Yan sekitar 500 juta. Ding Yue bisa memberikannya kepada Xiao Yan sebagai hadiah karena Xiao Yan telah membantunya terakhir kali. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut.
Tampaknya 500 tampil origin abadi ini benar-benar seperti gerimis bagi Ding Yue. Tampaknya benar-benar sangat mudah bagi Ding Yue untuk mengeluarkan uang sejumlah segitu. Namun Xiao Yan pada saat ini berpikir Xiao Yan tidak ingin memiliki hutang budi kepada orang lain. Meskipun Xiao Yan sangat membutuhkan pil origin abadi, tetapi Xiao Yan tidak ingin menerima hal tersebut. Xiao Yan pada akhirnya menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan Nona Ding Yue. Xiao Yan pikir Xiao Yan akan bisa mendapatkannya dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu mohon maaf juga karena Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menerima hal tersebut. Mendengar hal tersebut, Ding Yue pada saat ini merasa sedikit kesal. Dirinya pun segera berkata, apakah menurut Xiao Yan 500 juta pil origin abadi sangat mudah didapat? Terlebih lagi dengan kekuatan Xiao Yan saat ini hal itu benar-benar sangat mustahil bin mustahil. Namun jika Xiao Yan mengatakan seperti itu maka Ding Yue pada saat ini tidak akan memaksa saudara Xiao Yan. Tetapi jika di masa depan Xiao Yan tidak bisa menghasilkan uang sejumlah tersebut, maka Xiao Yan bisa datang kepada Ding Yue lagi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan memutuskan untuk mengganti topik pembicaraan. Xiao Yan pada akhirnya bertanya kepada Ding Yue mengapa Nona Ding Yue pada saat ini tidak bersama dengan saudara Lindong. Ding Yue dengan kesal segera menjawab bahwa orang itu mengira Ding Yue adalah wanita yang menyebalkan. Oleh karena itu Lindong mengambil kesempatan untuk menyelinap dan pergi dari Ding Yue. Lain kali Ding Yue bertemu dengan Lindong maka dirinya akan membiarkan Lindong merasakan cambuk miliknya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam. Setelah itu mereka pada akhirnya berbincang-bincang santai dan waktu pada saat ini berlalu dengan cepat. Pelelangan pun telah melelang ratusan item dengan banyak orang yang bersaing. Pada akhirnya pada saat ini pelelangan sudah memasuki 10 item teratas. Banyak item yang pada saat ini kembali dilelang dengan harga yang sangat fantastis. Banyak barang yang pada saat ini benar-benar laku dilelang dengan harga hingga mencapai ratusan juta pil origin abadi. Melihat pertarungan dari para peserta ini Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya Ding Xiao pada saat ini segera melangkah maju dan membuka sebuah kotak yang sudah berada di hadapannya. Mata semua orang pada saat ini tertuju pada kotak dan setelah kotak tersebut dibuka sebuah bola besi redup segera muncul di hadapan semua orang. Ding Xiao pun segera melemparkan bola besi tersebut ke udara dan bola besi itu mulai mengembang dengan cepat. Bola besi itu menggeliat di udara dan bola besi itu pada akhirnya berubah menjadi bola perak yang menggelembung di udara. Bagian dalam dari bola ini bergelombang seolah-olah ada sesuatu yang berjuang untuk keluar. Pada akhirnya bola perlahan mengeras dan berubah menjadi unicorn void berwarna perak. Xiao Yan pada saat ini sangat terkejut ketika melihat hal tersebut. Unicorn perak ini terlihat persis seperti unicorn void yang dilihat Xiao Yan sebelumnya. Namun pada saat ini tubuh dari unicorn void itu benar-benar terbungkus oleh titanium. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ding Xiao pun segera menjelaskan barang yang ingin dilelang. Dirinya berkata bahwa ini adalah jantung dari 11 unicorn void. Ini telah dikembangkan dengan penelitian terbaru dari logam titanium spiritual. Hari ini kekuatan dari unicorn void ini dapat menyaringi seorang Dosian bintang 3. Selain itu tubuhnya benar-benar sangat tangguh dan sebanding dengan seorang Dosian bintang 4. Selain itu tentu saja unicorn void titanium ini dapat terus berkembang. Dirinya dapat menampung hingga 22 jantung unicorn void di dalam tubuhnya. Dengan begitu kekuatannya juga akan meningkat dan kekuatan tersebut sebanding dengan seorang Dosian bintang 5. Karena pembuatannya sangat mahal maka pada saat ini harga awalnya akan dibuka dengan harga 100 juta pil origin abadi. Mendengar apa yang baru saja dijelaskan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat hal yang seperti itu. Xiao Yan pada saat ini tidak bisa merasakan vitalitas apapun dari makhluk tersebut. Namun Xiao Yan bisa mendengar suara detak jantung dari 11 jantung yang pada saat ini berada di dalam tubuhnya. Xiao Yan tanpa sadar bergumam bahwa hal ini benar-benar tidak bisa dipercaya.
Xiao Yan berpikir bahwa itu lebih mirip dengan boneka tetapi seluruh tubuhnya terbuat dari semacam logam. Makhluk ini tidak memiliki jiwa dan bahkan tubuhnya bukan unicorn. Terlebih binatang ini sendiri juga hanya mengandalkan jantung untuk mempertahankan vitalitasnya. Xiao Yan pada akhirnya segera menyadari ternyata Ding Yue mati-matian pergi untuk mencari unicorn void untuk membuat hal tersebut. Sementara itu di sisi lain Ding Yue pada saat ini terlihat sangat puas dengan apa yang dirinya kerjakan. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Ding Yue dengan rasa ingin tahu bagaimana Nona Ding Yue melakukannya. Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini Ding Yue pun sedikit terkejut dan pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan belum pernah mendengar tentang teknologi Styx. Xiao Yan seketika menggelengkan kepalanya mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Ding Yue. Tentu saja Xiao Yan adalah orang baru di sini dan seperti sebelumnya ketika Xiao Yan naik dari benua Douqi ke benua Doudi, Xiao Yan juga tidak mengetahui apa-apa mengenai benua Doudi. Tentu saja pada saat ini Xiao Yan tidak mengetahui apa-apa saja yang berada di dunia ini. Sementara itu Ding Yue pada saat ini menghela nafas setelah mendengar Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya Ding Yue pun berusaha untuk menjelaskan mengenai teknologi Styx ini kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa bahtera Xiao Yan juga termasuk dalam kategori teknologi Styx. Teknologi Styx juga secara bertahap muncul dengan kemajuan kultivasi dan bahtera yang Xiao Yan lihat hanyalah salah satunya. Teknologi Styx ini mencakup banyak hal seperti armor, senjata dan juga bahkan unicorn void seperti apa yang Xiao Yan lihat sebelumnya. Mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Ding Yue, Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan kembali bertanya. Xiao Yan bertanya jika Nona Ding Yue menggunakan teknologi Styx untuk membangun unicorn void ini. Namun yang pada saat ini membingungkan Xiao Yan adalah dari manakah Nona mempelajarinya dan dari siapakah dirinya belajar. Mendengar hal tersebut wajah Ding Yue yang semula biasa-biasa saja pada saat ini menjadi semakin serius dalam sekejap. Namun sebelum Ding Yue pada saat ini menjelaskan, Guandong segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Guandong pada saat ini berkata bahwa Nona Ding Yue ini adalah seorang jenius terkenal dari teknologi Styx di kota Qianxing. Bahtera termahal yang dijual di kota Qianxing semuanya dibuat oleh Nona Ding Yue. Mendengar hal ini Xiao Yan benar-benar terkejut karena Xiao Yan tidak bisa membayangkannya. Di hadapan Xiao Yan Ding Yue ini terlihat seperti seorang gadis nakal yang senang bermain-main. Namun sungguh tidak disangka bahwa ternyata Ding Yue adalah seorang jenius di bidang lain. Tampaknya pada saat ini Ding Yue benar-benar telah menyembunyikan sesuatu di balik penampilannya. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum canggung dan berkata bahwa dirinya benar-benar tidak bisa melihat bahwa Nona Ding Yue memiliki bakat seperti itu. Pada akhirnya dengan ekspektasi Xiao Yan yang berubah terhadap Ding Yue pada saat ini memikirkan suatu hal. Xiao Yan pada akhirnya menarik nafas dan berkata dalam hal ini bisakah 500 juta pil origin abadi Nona Ding Yue dipinjamkan kepada Xiao Yan untuk sementara waktu. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan tentu saja Ding Yue pada saat ini sangat terkejut. Pada akhirnya Ding Yue segera bertanya kepada Xiao Yan bagaimana Xiao Yan bisa seperti ini. Pada awalnya Xiao Yan terlihat adil dan benar. Ding Yue berpikir bahwa Xiao Yan adalah pria terhormat dan tidak pernah menundukkan kepalanya. Ding Yue berpikir bahwa Xiao Yan adalah orang yang benar-benar memiliki pendirian yang teguh. Xiao Yan pun tersenyum canggung lagi dan berkata terkadang menunjukkan kelemahan dan menundukkan kepala dengan benar hal tersebut benar-benar akan menyelamatkan seseorang dari permasalahan yang tidak diperlukan. Jika seseorang bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang paling ringkas mengapa mereka harus repot-repot mengambil resiko? Awalnya Xiao Yan memiliki rencana untuk mencari darah dari benih kekosongan, namun resikonya sangat tinggi dan jika tidak berhati-hati mungkin kelompok Xiao Yan benar-benar akan kehilangan kehidupannya. Oleh karena itu jika Nona Ding Yue meminjamkan Xiao Yan kali ini maka hal itu akan lebih aman. Dengan begitu maka Xiao Yan juga akan berterima kasih kepada Nona Ding Yue. Mendengar hal tersebut Ding Yue pun menganggukkan kepalanya dan berkata agar Xiao Yan pada saat ini jangan khawatir.
Selama Xiao Yan membawa Ding Yue untuk menemukan benih Void kali ini dan membiarkannya untuk memindai benih Void, maka dirinya akan memberi Xiao Yan 500 juta pil origin abadi dan Xiao Yan tidak perlu mengembalikannya. Perlakukan saja hal tersebut sebagai hadiah dari Ding Yue. Dan bagaimana menurut Xiao Yan? Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat keberatan karena menyadari resikonya. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa Nona Ding Yue juga tahu mereka beruntung lolos hidup terakhir kalinya. Oleh karena itu sepertinya akan sangat sulit untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Nona Ding Yue. Mendengar perkataan Xiao Yan berisi penolakan, Ding Yue pun pada akhirnya segera menaikkan tawarannya. Ding Yue berkata bahwa dirinya akan memberi Xiao Yan 600 juta dan Xiao Yan tidak perlu mengembalikannya. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum kecut dan masih menggelengkan kepalanya. Sementara itu Ding Yue terus menaikkan harganya dan berkata bahwa dirinya akan memberi Xiao Yan 700 juta. Namun meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini masih menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pada akhirnya Ding Yue segera berkata bahwa alasan Xiao Yan menginginkan pil origin abadi adalah untuk mendapatkan antrian lubang cacing laut bintang. Ding Yue akan memberi Xiao Yan tempat 100 tahun dan ini sudah menjadi batas maksimum dari Ding Yue. Selain itu Ding Yue juga akan mencari dosian bintang 5 untuk menemaninya mencari Void Seeds. Selama Xiao Yan bisa memenuhi permintaannya dan jika Xiao Yan masih tidak setuju, maka Ding Yue pada saat ini tidak akan memaksa Xiao Yan. Setelah selesai berbicara pada akhirnya Ding Yue berbalik untuk melihat ke rumah lelang. Dirinya sama sekali mengabaikan Xiao Yan pada saat ini memiliki ekspresi pucat. Xiao Yan tampaknya benar-benar telah terintimidasi oleh Ding Yue dan ini benar-benar memalukan. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa tugas tersebut berkaitan dengan Long Yi. Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat bingung untuk memutuskan permasalahan ini. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera membuat keputusan dan mulai kembali berbicara kepada Ding Yue. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan akan berjanji kepada Nona Ding Yue, tetapi Nona Ding Yue harus menyadari resiko yang terlibat. Jika mereka tidak berhati-hati maka Xiao Yan tidak bisa menjamin keselamatan semua orang. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas karena Xiao Yan terpaksa untuk setuju. Melihat Xiao Yan yang pada akhirnya setuju, Ding Yue pun seketika sangat gembira. Pada akhirnya dirinya segera berkata jika begitu permasalahannya mereka akan bersiap-siap untuk segera pergi. Ding Yue pun segera berdiri seolah-olah dirinya akan mulai bergerak untuk segera pergi. Melihat hal tersebut Guandong pun pada akhirnya sedikit tertegun. Guandong dan Xiao Yan saling memandang dan keduanya pada saat ini tampak sedikit tidak berdaya. Pada akhirnya baik Guandong dan Xiao Yan pada saat ini juga ikut berdiri. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah pelelangan dan melihat sosok Zhen San. Zhen San juga pada saat ini melihat sekeliling hingga tatapannya pada saat ini terjatuh kepada Xiao Yan. Namun Zhen San tidak bisa mengenali Xiao Yan karena Xiao Yan pada saat ini menggunakan topeng. Zhen San pada akhirnya kembali mengalihkan pandangannya untuk berfokus kepada pelelangan. Sementara itu Xiao Yan dan Guandong pada akhirnya pada saat ini segera bergegas mengikuti Ding Yue. Pada akhirnya Xiao Yan dan yang lainnya segera kembali ke tentara bayaran Chang Yue dan Ding Yue meminta seseorang untuk mencari informasi jejak pergerakan Void Seeds. Setelah berdiskusi satu sama lain mereka pada akhirnya dengan cepat memutuskan untuk berangkat. Xiao Yan membawa semua orang di timnya kembali ke Bahtera terkecuali dengan Lang Tian. Ding Yue dan Guandong juga pada saat ini membawa sekelompok orang ke Fearless Art. Semua orang pada saat ini benar-benar siap berangkat dengan perbekalan yang telah dipersiapkan. Ding Yi juga pada saat ini segera membuka peta laut bintang dan berkata bahwa mereka akan pergi ke timur laut sekarang. Mereka akan bisa sampai ke sana dengan cepat dengan melakukan perjalanan melalui lubang cacing laut bintang kecil. Pada akhirnya dengan kepemimpinan dari Ding Yue semua orang pun segera berangkat untuk berburu. Pada saat yang sama pada saat ini di belakang Bahtera Xiao Yan sebuah bahtera besar mengikutinya. Bahtera ini ternyata milik geng Iblis Hiu, tetapi bahtera ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada bahtera yang pernah dilihat oleh Xiao Yan sebelumnya.
Di dalam bahtera ini Zen San pada saat ini berdiri di samping pemimpin geng iblis hiu bernama Sau. Zen San segera menjelaskan bahwa orang-orang yang telah membantai pasukan dari geng iblis hiu berada di bahtera ini. Mendengar hal tersebut pemimpin dari geng iblis hiu yang bernama Sau segera melirik ke arah Zen San. Dirinya berkata bahwa Zen San benar-benar telah dipermainkan oleh seorang anak yang merupakan Dosian bintang 1. Jika dirinya menjadi Zen San tentu saja dirinya pasti akan bunuh diri karena hal tersebut. Mendengar hal tersebut Zen San pada saat ini hanya bisa menggaruk kepalanya. Sementara itu Sau pada saat ini segera berkata bahwa kali ini jika Zen San tidak membunuh sekelompok orang itu dengan tangannya sendiri, maka dengan begitu mulai sekarang geng iblis hiu tidak akan pernah mengakui Zen San. Mendengar hal tersebut pada saat ini Zen San pada akhirnya segera dipenuhi dengan tekad untuk membantai kelompok Xiaoyan. Pada akhirnya Sau juga segera melambaikan tangannya dan memerintahkan untuk mengejar bahtera dari kelompok Xiaoyan. Sementara itu kembali ke kelompok Xiaoyan yang pada saat ini tentu saja tidak menyadari bahwa ada musuh yang mendekat di belakang mereka. Hal itu karena setelah memasuki lubang cacing laut bintang mereka tidak dapat melihat bahtera lain yang berada di sekitar. Lubang cacing laut bintang ini sangat besar dan bahtera di dalamnya seperti sebuah sampan yang berada di tengah laut. Lalu terlebih lagi kecepatan mereka juga sangat cepat sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk melihat pemandangan yang berada di sekitarnya.